asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji dan puja milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan banyak nikmat buat kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi akhir zaman yang menyebarkan Islam dengan penuh kesungguhan, yang menyebarkan cahaya ilahi dengan penuh kesabaran, dan yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya juga yang selalu setia, para sahabatnya yang senantiasa membela, dan juga kepada kita umatnya yang berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sahabat-sahabat sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kajian saum sunnah ya mim kali ini kita akan coba membahas tentang tangga-tangga kehidupan pernikahan. Nah, kenapa kita akan bahas ini? Yang pertama adalah supaya kita bisa melihat sedikit petanya. Walaupun nanti tangga-tangga ini bukan sesuatu hal yang mutlak ya, karena ini hanya buatan manusia, hanya penelitian kemudian digunakan untuk kita yang akan atau sedang berkeluarga atau berumah tangga. Tapi setidaknya sebagaimana pepatah mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik, begitu ya. Bahkan Islam mengajarkan sejarah itu punya peran yang luar biasa. Sepertiga lebih dalam Al-Quran itu adalah kisah ya, adalah sejarah manusia ya, tentang kisah-kisah manusia yang tentu harus diambil untuk jadi pelajaran buat kita kehidupan yang akan datang. Sama ya, kalaupun datang dari orang kafir, maka Islam tidak menafikan, karena itu adalah hikmah yang hilang. Ya, jadi kalau ada orang kafir punya pengalaman, punya konsep, punya ide, dan kemudian sejalan dengan nilai-nilai keislaman, tentu tidak kita menolaknya selama tidak berseberangan dengan aturan Islam, karena itu adalah hikmah yang hilang. Ya, Islam tidak rigid begitu ya, tidak rigid, tidak apa namanya, tidak menerima begitu. Dan itu pun dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi perang Khandaq, betul ya, terjadi perang Khandaq, terjadi perang Ahzab. Bagaimana Nabi menggunakan salah satu metode parit ya, yang kemudian itu merupakan metodenya orang-orang Persia ya, yang diberikan ide itu oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Jadi sangat terbuka sekali, namun bahasa keren nama open minded begitu ya. Ya, tapi tentu tidak kebablasan ya. Ya, tidak kebablasan, karena ada nilai-nilai yang mungkin bisa jadi berbeda, dan pasti ada nilai-nilai berbeda. Maka demikian juga dengan urusan pernikahan yang lebih kompleks, lebih sisi manusiawinya lebih banyak begitu ya, daripada nilai-nilai ibadah mahdhoh yang tidak bisa berubah ya. Sholat subuh 2 rakaat mau jadi bisa 4 rakaat begitu ya, walaupun kersehat jeung hayang olahraga gitu ya. Anger we ya, sholat subuh mah 2 rakaat begitu. Nah, tetapi kalau urusan-urusan muamalah, urusan ghair mahdhoh, urusan sosial, tentu Islam lebih fleksibel ya iman. Khusus tentang urusan pernikahan. Oleh karena itu sekali lagi kita akan bahas tangga-tangga kehidupan pernikahan ini adalah sebagai peta buat kita, gambaran buat kita ya, yang akan menjalani memasuki gerbang pernikahan ataupun sedang. Karena seyogianya berumah tangga kita tidak untuk berpisah ya, tidak untuk berpisah. Kita menghalalkan si dia menjadi kekasih halal kita ya, itu karena kita ingin hari ini, besok, lusa, dan selamanya ya. Bahkan kita selalu berupaya untuk mempertahankan mitsaqun ghalidhon, begitu ya, ikatan yang sangat kuat sampai akhir hayat ya. Walaupun memang ya perjalanannya tidak begitu mudah, tapi sahabat-sahabat sekalian, insya Allah ketika kita paham petanya, kita lebih memahami dan lebih mempersiapkan diri. Nah, ini hikmah yang kedua ya, kita lebih memahami dan mempersiapkan diri. Jadi lamun apal perjalanan begitu jauh ya,
maka kita persiapannya beda lamun orang yang saukur ulin teh di dalam kota begitu. Ulin reka Pangandaran beda sigana lamun orang ulin reka taman lalu lintas kan begitu. Ya, jadi persiapannya berbeda. Ya, hari ini banyak, mohon maaf ya, kenapa tidak sedikit rumah tangga yang kemudian karam di tengah lautan, belum sampai menepi ke perjalanan akhirnya. Nah, kenapa? Sebab perbekalannya udah habis begitu. Namun diumpamakan dalam sebuah perjalanan perbekalannya sudah habis. Dan gara-gara dia tidak memahami begitu panjangnya perjalanan kehidupan berumah tangga begitu, sehingga tidak menyiapkan diri, tidak membekali diri gitu. Ya, akhirnya ya berjalannya begitu saja begitu kan. Apal-apal duit beak we, ari urang lapar coba ya. Kemudian warkop, warteg ya. Tidak ada rest area, akhirnya apa? Akhirnya kita melepaskan pasangan kita, melepaskan keluarga kita, dan kita merasakan itu adalah sebuah beban kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya kira dua hal ini cukup menjadi alasan kenapa kita mempelajari ini. Walaupun sekali lagi ini bukan sesuatu yang mutlak ya. Ini hanya saya ambil dari tulisannya Pak Cahyadi Takaryawan, Pak Cah atau Ustadz Cahyadi dalam bukunya yang pernah dulu kita bahas, dalam bukunya Wonderful Couple ya. Wonderful Couple itu kita bahas ya, dan saya mendapatkan ada 5 tangga-tangga kehidupan dalam berumah tangga. Jadi alasannya yang pertama tadi ya, supaya kita paham petanya, peta dalam berumah tangga, tangga-tangga itu supaya kita bisa melihatnya secara utuh ya, walaupun itu bukan sesuatu yang pasti ya. Yang kedua adalah kita lebih mempersiapkan diri gitu ya, lamun orang perjalanan jauh ya, sehingga perbekalan kita betul-betul diperhatikan. Maka sahabat-sahabat sekalian, kita akan bahas itu insya Allah. Yang pertama, dalam buku Pak Cahyadi itu silakan beli bukunya ya, Wonderful Couple, serial Wonderful Family. Itu ada 6 jilid bukunya, bagus-bagus, luar biasa. Tapi lamun kedul macakeun bagian saya disampaikan kayak begitu. Yang pertama adalah romantic love, yaitu keromantisan. Jadi tahapan tangga yang pertama itu romantis. Rumah tangga itu indah. Hal-hal yang besar dianggap kecil, masalah-masalah besar lebih bisa dihadapi, apalagi masalah kecil. Ada perbedaan menjadi bahan tawaan begitu, jadi lucu gitu ya. Ada sedikit gesekan jadi menjadi sebuah hal yang menarik. Itu masa-masa romantis ya, masa-masa yang orang bilang masih honeymoon begitu ya, masih Indiaan lah ya. Makanya ya Indian hujanan bareng gitu ya, pinginnya bareng-bareng ya, beb makan bareng doa, makan pingin bareng ya, tidur selalu pingin bareng, jalan-jalan selalu pingin bareng ya, kemudian juga aktivitas selalu pingin bareng ya, begitu ya. Silih huapan kene gitu ya, acan silih alungkeun piring acan ya, masih kene sapiring berdua itu ya, subhanallah. Nah ini namanya romantic love, masa-masa keromantisan ya. Makanya ya menurut saya bagus sih ya, bagus, walaupun tidak harus selalu diekspos ke, tidak harus selalu dipublish begitu ya, tidak selalu harus diupload, dipostkan di IG begitu ya. Saya kira ya tidak diviralkan begitu, saya kurang walau alam ya. Saya nyaranin janganlah begitulah, sembunyikan ya keromantisan itu. Dokumentasikan oke, tapi jangan terlalu di kumanya ya, dipublish begitu ya, dipublikasikan sehingga pingin dapat puja-puji sini gitu ya. Oh haram Pak Ustadz? Enggak, cuman kasihan aja sama yang jomblo begitu ya. Jadi namun jomblo ningali Anissa Rahma jeung Anan Datio ya, kemudian bermesraan gitu nya jomblo teh ya, jadi karunya itu ya. Jadi sok ngiler gitu kan ya, gitu kan. Bukan hanya air mata tapi air liur yang keluar kan. Jadi luar biasa. Jadi kalau saya lebih baik sembunyikan, dokumentasikan masa-masa indah itu, sembunyikan, dokumentasikan. Nanti foto itu akan berbicara sejuta makna di waktu tahun yang akan datang. Ya, kalau menurut saya ya, menurut saya ini walau alam. Apalagi perempuan itu adalah salah satu makhluk yang kuat dengan masa lalunya. Itu perempuan. Jadi perempuan itu ingat masa lalu itu kuat. Kalau laki-laki selalu berpikir masa depan.
Makanya ujian bagi perempuan lebih banyak urusan masa lalu, mantan. Ya, kalau laki-laki lebih kuat ujian masa depan, yang baru-baru lah begitu ya. Nah, itu laki-laki. Kenapa? Karena memang udah kayak begitu. Maka perempuan itu ujiannya lebih besar masa lalu begitu. Makanya walaupun suaminya sudah lupa kesalahannya 5 tahun yang lalu, itu istrinya masih kuat. Ingat tuh baheula pernah ngamekan ke aku. Nah, itu pasti ingat tuh teh. Lalaki nama tuh ingat tuhnya iraha gitu. Nah, itu laki-laki. Ya, tapi saya kira bagus kalau itu didokumentasikan, masa-masa keromantisan itu nanti suatu saat akan diperlihatkan, apalagi ke anak kita ya, masa-masa di mana kita mungkin bisa mengingat kembali di tahun-tahun yang akan datang, bahkan bisa menjadi bahan renungan buat kita ketika kita punya masalah, kita bisa diingatkan kembali ke masa-masa itu. Saya kira penting ya, wallahu a'lam bishawab ya. Yang kedua, nah ini mulai sudah masa kesulitan. Ya, yang kedua itu adalah masa kesulitan atau yang disebut dengan distress, disappointment. Ya, jadi masa-masa kesulitan, masa-masa kekecewaan. Nah, ini udah mulai nih tangga yang kedua. Oke, masa kesulitan atau masa kekecewaan. Tadi kak yang pertama keromantisan, kak yang kedua kekecewaan atau ya kesulitan. Ini mulai masuk masa itu, mulai masuk masa di mana banyak nuntut. Nah, mulai masuk di mana hal-hal yang kecil menjadi urusan yang besar. Mulai di mana ingin selalu minta lebih diperhatikan egonya, mau laki-laki mau perempuan sama ya, walaupun memang kalau secara ilmunya bahwa laki-laki lebih ego daripada perempuan, tetapi masa ini sudah mulai ya. Akhirnya apa? Kalau tidak diilmui dan bahkan menganggap bahwa itu adalah sebuah fase terakhir dalam rumah tangganya, maka dia akan berpikir untuk menyelesaikan rumah tangganya, dan ini keliru sekali. Makanya di fase ini banyak orang yang hancur, banyak orang yang tidak kuat, banyak orang yang tidak mampu menjalaninya. Ya, dan tidak heran ketika sebuah penelitian di Indonesia mengatakan 84% dari total perceraian di Indonesia adalah usia pernikahan yang tidak lebih daripada 5 tahun. Jadi tahun ke-6 bubar berjamaah. Ya, itu banyak. Itu penelitian 84% di Indonesia, tidak lebih daripada 5 tahun. Karena ini fase badai, fase di mana anginnya sudah mulai kencang. Nah, orang yang tidak paham ini akan mengatakan adalah satu-satunya kondisi hidup yang seharusnya tidak ada dalam rumah tangganya. Mohon maaf, sesoleh-solehnya yang namanya fase ini akan menghadapi. Kalau saya melihat kayak begitu, dan itu pun dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana pernah berkonflik dengan sebagian istri-istrinya. Nabi menghadapi fase itu, ya teman. Ya, luar biasa. Jadi ini ya adalah fase kesulitan, fase kekecewaan. Udah mulai kelihatan banyak salahnya. Sudah mulai membandingkan pasangannya dengan pasangan yang lain. Itu, hati-hati nih ya. Aduh, tahun ke-6 itu biasanya, tahun ke-6 ke-7 itu udah mulai kaduhung nu ieu coba lah mau diterima lamaran teh nu itu sigana moal kieu hirup teh. Nah, udah mulai itu teh ya. Kaduhung, kenapa ya aku teh punya suami teh kayak gini, enggak suami teman aku. Suami teman aku mah bangunin tahajud, bangunin sholat subuh, ngingetin baca Quran. Ya Allah, boga salah kita sholat subuh wae rarese. Oh, mulai bandingin. Ini efek akhwat terlalu banyak kajian kayak begini nih. Ya. Kok jadi nyalahin kajian ya. Makanya penting fikih dakwah itu penting ya. Fikih dakwah itu tidak lebih penting sama pentingnya dengan fikih dalil ya. Paham ya? Artinya bahwa semangat dalam kebaikan itu sama pentingnya dengan cara dalam menyampaikan kebaikan itu tersebut ya, subhanallah. Karena banyak juga istri-istri karena suaminya jarang kajian, istrinya sering kajian, ya akhirnya juga banyak nuntut ke suaminya. Ini tidak sedikit nih, banyak nih ya, luar biasa. Atau sebaliknya, suaminya baru hijrah gitu ya, istrinya apal naon gitu kan ya, dan lain sebagainya, akhirnya banyak nuntut ke istrinya dan sekaligus dan patah dan tidak kuat dan minta diceraikan. Dan yang paling parah nih, yang dibenci itu bukan suaminya, tapi yang dibenci itu suaminya dan apa yang diajarkannya. Ini yang paling parah.
Kenapa? Akibat dari memberikan ajaran yang tidak lembut, ya, yang tidak baik, yang tidak tepat. Subhanallah, ya. Kayak anak itu terkadang benci sholat, kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan tidak tepat. Jadi kesal gitu. Leuheung lamun benci ka kolot, imah bencina karena sholat. Kenapa? Karena orang tua mengajarkan sholat tidak dengan cara yang tepat. Nah, ini bahaya. Ya Allah, maka astagfirullah wa atubu ilaik, terutama saya, ya, yang mungkin khawatir menyampaikan agama itu, yang menyebabkan orang benci bukan hanya ke ustadznya tapi juga ke ajaran anak. Itu bahaya namanya. Jadi yang kedua ini, fase ini mulai bandingin, mulai itu membandingkan istrinya dengan istri yang lain gitu kan, ya. Enaknya boga istri si gamaneh nah gitu kunaon, segala ditawaran, cai ditawaran, minum ditawaran, dahar ditawaran, mandi ditawaran, sare ditawaran, nepi karek init wae ditawaran. Wah, subhanallah, ya. Pamajikan orang mulai, ya, aya yang boboroah cai, boboroah mandi, ya, boboroah urusan kasur, urusan dapur wae tadi tawaran. Nah, ini mulai, ya, mulai bandingin. Ini fase kesulitan nih, ya, fase kekecewaan, ya. Kalau tidak dihadapi dengan bijak, maka luar biasa banyak yang kapal rumah tangganya tenggelam. Dan saya sarankan sebagaimana yang disarankan oleh Pak Cahyadi, bahwa ketika kita lagi punya masalah bersama keluarga, jangan berpikir untuk menyelesaikan secara cepat urusannya cerai. Itu kata beliau kayak naik roller coaster, ya, gitu ya. Lagi tarik-tariknya, lagi cepat-cepatnya, kemudian kita melepaskan pengamannya. Itu kayak begitu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita banyak celaka. Wallahu alam bisawab. Ya, makanya dalam Islam kenapa ada cara bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Rasul pun demikian. Rasul pernah mengalami dengan Aisyah, ya, pernah bermasalah, akhirnya didatangkanlah Abu Bakar. Ya, datangkanlah Abu Bakar untuk diajak bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan beliau dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi apakah ketika Rasulullah bermasalah dengan Aisyah, ketika Rasulullah pernah termakan hasutan orang-orang munafik terhadap Aisyah tentang hadisul ifki, tentang Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan radhiyallahu an, ya, apakah itu menyebabkan Rasulullah berpikir untuk menyelesaikan rumah tangga dengan Aisyah? Tidak, demi Allah tidak. Ya, bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Sofwan atau dituduh selingkuh dengan Sofwan, ya, yang menyelamatkan Aisyah justru, ya, ketika telat di perjalanan karena cincinnya ada yang tertinggal, yang luar biasa, ya. Apakah Rasulullah berpikir menyelesaikannya? Tidak. Rasulullah hanya mengatakan, ya, Aisyah, jika benar apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang, bertaubatlah. Ya, itu joki ya. Kitu pagawean teh geus ya talak 3 ku aing ah. Tah itu kitu Nabi mah. Ya, luar biasa ya. Ieu teh Nabi tapi masih memberikan ruang pertaubatan. Aisyah, jika benar apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang, bertaubatlah. Aisyah nangis. Kata Aisyah, demi Allah, aku tidak akan bertaubat karena aku tidak melakukannya. Hebatnya seorang istri yang berani mengungkapkan keyakinan dirinya dan tidak terpengaruhi oleh termakan isu oleh kebanyakan orang. Walaupun sakit, Aisyah menangis luar biasa. Ya, menangis itu ya banyak ya, tapi tebari lompatan sih dina film Korea henteu ya gitu ya. Itu ya. Tapi Aisyah menangis. Subhanallah. Luar biasa. Ya, Nabi saja masih memberikan kesempatan. Aisyah, jika kau benar melakukannya, bertaubatlah. Tapi Aisyah tidak mengatakan demikian. Aku tidak akan bertaubat demi Allah karena aku tidak melakukannya. Luar biasa. Keren Aisyah, ya. Jadi ini fase yang dialami oleh Nabi. Ya, tapi ternyata permasalahan ini pun tidak membuat Nabi untuk berpikir menyelesaikannya, untuk meninggalkannya. Tidak. Ya, tidak. Ya, teman. Bahkan ketika ada fase ini, seharusnya kita, mohon maaf nih, sebagai seorang suami, saya sarankan ya, sebagai seorang suami, Anda mau ganti istri berapa kali pun, tapi ketika Anda tidak punya sikap sebagai seorang qawwam, sebagai seorang pemimpin, sehebat-hebatnya istri kita, maka insya Allah kita tidak akan menemukan rumah tangga yang bahagia. Serius, ikhwati iman. Ya,
Jadi ketika ada masalah, justru kita sebagai seorang rijal, ya ayuhar rijal, wahai para suami, ya, kita seharusnya berpikir jangan pernah tinggalkan dia. Kalau saya sarankan kayak begitu, ya. Kenapa? Karena kita harus berpikir bagaimana memperbaiki pasangan kita. Ya, kecuali memang sudah berbuat nusuz, ya, sudah berbuat durhaka kepada suami, kemudian juga ada beberapa tahapan yang harus dijalani, baru ada urusan talak, kayak gitu ya. Tapi jangan mempermudah gitu. Ya, telat saeutik cerai, begitu ya. Ya, ningali gordat saeutik, tahu gordat? Goreng adat, ya. Goreng adat saeutik cerai. Ulah aral-aralan kitu tuh ka budak teh yang diceraikeun ku urang tah teh. Saeutik cerai, ya. Kos nu payu wae di ya, begitu. Jadi subhanallah ya. Jadi dikit-dikit, pertahankan itu. Bahkan kita harus berpikir, kalau lihat kekurangan sedikit ya, kalau ada lihat kita kekurangan sedikit, jangan berpikir yang negatif. Aing apal kieu mah geus kawin deui, tahulah gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Kita harus punya berpikir sebisa mungkin ya, kita pertahankan, dan akan aku pegang erat tanganmu untuk bersama Allah, walaupun aku penuh dengan kekurangan, tapi aku ingin menjadi jalan kebaikan untukmu. Ya, jadi subhanallah ya, kuatkan niat kayak begitu. Termasuk para akhwat ya, menghadapi ini jangan mikir kaduhung baheula teh can jadi aktivis ya. Karena kan gaul dengan aktivis, mungkin gaul dengan orang-orang yang lebih soleh ya, tapi ternyata suaminya tidak sesoleh yang diharapkan. Misalkan contohnya, bersabarlah ya, bersabarlah. Wallahu a'lam bishawab, walaupun gak mudah. Kemudian yang ketiga, fase yang ketiga sahabat-sahabat sekalian ya, ini adalah yang disebut dengan fase kesadaran. Nah, ini baru tahap yang ketiga, ini udah mulai dewasa ya, saling memahami, udah mulai itu ya. Oh kieu adatna, oh kieu kalakuanana, oh ternyata begini caranya, oh mungkin dia mah karena begini, karena kultur yang berbeda, pola asuh yang berbeda, pola pendidikan yang berbeda, betul, suku yang berbeda. Kadangkala ya, maksudnya lain suku sampean ya. Jadi subhanallah, wajar. Maka ketika kita masuk tangga yang ketiga atau fase yang ketiga ya, tingkatan yang ketiga, kita akan semakin yang tadi teh sadar. Ada kesadaran untuk bisa lebih memahami. Ini baru cintanya udah mulai dewasa ya, sudah mulai dewasa. Dan yang masih merasakan romantic love, yang masih merasakan keromantisan, saya sarankan cepat-cepatlah dibungkus dengan keimanan ya, cepat-cepatlah diikat dengan keimanan. Kenapa? Mohon maaf, saya teringat apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Rawdatul Muhibbin, kitab taman orang-orang jatuh cinta. Karena kaidah cinta itu tidak pernah berubah walaupun objeknya berbeda. Ingat ya, kaidah cinta tidak berubah walaupun objeknya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Begini Ibnu Qayyim, cinta akan hilang bersama hilangnya sebab. Bisa dipahami? Cinta kepada sesuatu itu akan hilang bersama hilangnya sebab yang membuat kita cinta kepada sesuatu itu ya. Maka sahabat-sahabat sekalian yang hari ini masih melihat cantik istrinya, ibu-ibu, tete-tete yang hari ini masih melihat ganteng suaminya, yang masih melihat berwibawa suaminya, yang masih melihat tingginya ilmu suaminya, yang masih melihat struk gaji suaminya misalkan gitu ya. Cepat-cepat bangun keimanan dalam rumah tangga. Jangan biarkan itu berdiri sendiri tanpa dilandasi oleh keimanan. Karena demi Allah ya, hilangnya cinta akan bersamaan dengan hilangnya sebab yang membuat kita cinta. Wajar kalau dulu mungkin kita mencintainya, cinta sih karena Allah, tapi kan Allah tidak menafikan kegelisahan jeung kakasepan kan. Sugan mah, Pak Ustad, aku mah yang penting mah soleh we. Baik aki-aki, ulah tuh Pak Ustad. Ongkoh yang penting soleh, diberi aki-aki embung ya. Aku mah yang penting mah soleh Pak Ustad ya. Baik wirungan, ulah tuh Pak Ustad. Kan jadi wajar. Makanya kenapa dalam syariat Islam ada nador kan gitu. Pak Ustad abdi mah wios
lu penting mah hafidhoh 30 juz ya, yang penting mah hafidhoh 30 juz salehah ya misalkan. Nggak apa-apa kalau anaknya opat, tuh kan mikirnya lah teh. Ah kelah Pak Ustadz, subhanallah ya. Jadi macam-macam. Dan Islam tidak menafikan itu kan? Islam tidak menafikan kecantikan, Islam tidak menafikan nasab, ya, Islam tidak menafikan hal-hal yang bersifat materi, tidak dinafikan dalam Islam, sah-sah saja. Makanya kenapa nasihat Nabi kepada Mughirah bin Syu'bah, fangdur ilaiha, lihat, calonmu lihat, kan begitu? Ya, itu yang akan membuatmu lebih tertarik. Ada istilah nadzor kan begitu? Ya, tetapi ingat, ya, cinta akan hilang bersama hilangnya sebab. Maka ketika kita pernah mencintai walaupun karena Allah, melihat kecantikannya, ketampanannya, melihat kekayaannya, melihat nasabnya, melihat keturunannya dan lain sebagainya, segera untuk membangun keimanan dalam rumah. Kalau tidak seperti itu, demikian wallahu a'lam bishawab, cinta kita terancam rapuh iwatiman. Kalau rapuh, rumah tangganya rebur, ya keluarganya hancur. Naudzubillahi min dzalik. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf, sesi kita kali ini. Insyaallah pada Isya kita akan lanjutkan. Masih ada 3 fase yang harus kita hadapi. Siapkan sharingnya, pertanyaannya. Mohon maaf, lastu bu khairikum, saya bukan yang terbaik. Ya, dan ini bukan teori satu-satunya hal yang mutlak, enggak. Kita cuma belajar dari orang yang sudah mengalami dan meneliti urusan rumah tangga, juga menganalisa. Dan luar biasa, kalau ada yang bisa sharing, saya sangat berterima kasih tentang urusan siapapun ya, supaya kita banyak belajar. Terima kasih, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.